Situs berita asing ungkap Presiden Indonesia berikutnya akan menghadapi masalah ini dalam modernisasi militer Indonesia. Situs berita asing ungkap Presiden Indonesia berikutnya akan menghadapi masalah ini dalam modernisasi militer Indonesia. Zonajakarta.com. Tak lama lagi Indonesia akan menggelar pemilu untuk menentukan calon presiden Indonesia di masa depan. Pemilu di Indonesia akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Ada 3 kandidat calon presiden yang mengajukan diri dalam pemilu kali ini. Antara lain adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Pada tanggal 7 Januari tahun 2024 lalu, KPU menggelar debat capres dengan tema pertahanan, keamanan hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Menurut Asia Times, ketiga paslon tersebut mengutarakan visi misi masing-masing untuk membawa masa depan Indonesia. Misalnya Anies dan Muhaimin menekankan pentingnya Indonesia membangun Blue Water Navy dan Angkatan Udara cerdas. Anies berharap TNI lebih memperhatikan kualitas dalam pembelian senjata dan perlengkapan, serta secara bertahap mewujudkan standarisasi dan sistematisasi untuk mengurangi kesulitan pemeliharaan. Ia berpendapat bahwa Indonesia harus lebih menerapkan kebijakan luar negeri non-blok dan tidak mengikuti mekanisme kerjasama seperti dialog keamanan segi empat. Ganjar dan Mahfud mengusulkan konsep sistem pertahanan 5.0 dengan harapan dapat fokus pada peningkatan kemampuan anti-akses dan penolakan wilayah TNI Angkatan Darat, serta kemampuan proyeksi strategisnya. Mereka mengumumkan akan membentuk satuan perang siber di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan siber di tingkat nasional. Selain itu, Ganjar berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan laut secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan wilayah perairan dan pulau-pulau yang luas. Prabowo dan Gibran mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap dan menekankan penguatan kekuatan paramiliter Indonesia. Konsep kekuatan dasar optimal yang diajukan mereka dinilai merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Rencana Minimum Essential Force (MEF) pemerintah Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2024. Terkait pengadaan senjata dan peralatan, Prabowo mengambil sikap yang lebih realistis. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan dukungannya, Indonesia telah banyak berinvestasi dalam pembelian senjata dan peralatan dari negara-negara barat. Dengan tujuan untuk mendorong modernisasi Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia, visi misi tersebut mendapatkan sorotan dari media asing, military.people.cn, yang menunjukkan bahwa Presiden Indonesia berikutnya akan menghadapi beberapa masalah ketika menerapkan kebijakan pertahanan. Di antaranya, kekurangan dana menjadi kendala utama yang menghambat implementasi kebijakan pertahanan Indonesia. Menurut laporan, belanja pertahanan Indonesia pada tahun 2023 akan mencapai 8,8 miliar dolar AS, nomor 2 setelah Singapura di Asia Tenggara. Namun, dalam jangka waktu yang lama, anggaran pertahanan Indonesia hanya menyumbang 0,6% hingga 0,8% PDB. Sehingga tidak memenuhi standar minimum 1,5% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kekurangan dana berdampak pada proses modernisasi Tentara Nasional Indonesia dan kecepatan pemutakhiran persenjataan dan alutsista, serta menjadi faktor kunci penghambat perkembangan industri pertahanan Indonesia. Kebijakan pengadaan senjata di Indonesia yang bimbang akan menjadi faktor penting yang menghambat perkembangan industri pertahanannya. Dahulu, ketika pemerintah Indonesia melakukan pengadaan persenjataan dan peralatan, tidak hanya mengupayakan modernisasi militer, namun juga mengajukan sejumlah syarat tambahan guna meningkatkan teknologi dan kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kerjasama dengan perusahaan industri militer internasional. Pada bulan April tahun 2022, Indonesia mendirikan perusahaan industri pertahanan Indonesia dan mengusulkan tujuan untuk menjadi salah satu dari 50 perusahaan pertahanan global teratas pada tahun 2024. Dalam konteks industri pertahanan Indonesia saat ini yang sangat bergantung pada teknologi asing, pergantian pemerintahan dapat menyebabkan penyesuaian dalam pengadaan senjata dan kebijakan lainnya.
sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan industri militer asing mengenai kelanjutan kerjasama. Selain itu, Indonesia telah meluncurkan banyak proyek pengadaan senjata dan peralatan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pengembangan bersama jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan, pembelian 6 fregat kelas Bergamini dari Italia, pengenalan 2 unit diesel kelas Scorpene dan pembelian 6 fregat kelas Bergamini dari Italia, pembelian 24 helikopter angkut S-70M, Black Hawk, oleh Koski Aircraft Company dan pembelian pesawat tanker multiguna A330 Airbus. Situs asing tersebut mencatat Indonesia saat ini menghadapi masalah seperti kemajuan yang lambat dan dana yang tidak mencukupi untuk beberapa proyek, yang memerlukan solusi dari pemerintah Indonesia berikutnya.